Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam semesta sangatlah luas. Rahasia yang ada di dalamnya dari awal mula penciptaan hingga hari akhir, mungkin masih banyak perbedaan pendapat, dan masih banyak yang belum mengetahui. Kita akan membahas satu persatu, semoga bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan tentang makhluk pertama yang diciptakan, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah arsinya, sebelum itu, di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran Surat Hud ayat 7. Ayat di atas, menyebutkan sebelum penciptaan langit dan bumi, ternyata ada makhluk yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni arsi dan air. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Allah yang tidak ada sesuatu pun selain Dia, sedangkan arsinya di atas air. Lalu Dia menulis di dalam Az-Zikir segala sesuatu yang akan terjadi, lalu Dia menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga menjelaskan, perkataan memberikan isyarat bahwa air dan arsi, keduanya adalah makhluk pemula dari alam ini, karena penciptaan keduanya sebelum langit dan bumi dan pada waktu itu tidak ada di bawah arsi kecuali air. Ushul Iman, hal 85, uniknya, ada hadits yang menegaskan bahwa air adalah makhluk Allah yang paling pertama diciptakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya air diciptakan sebelum arsi, hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Namun, bagaimana dengan hadits lain yang menyebutkan bahwa Al-Kalam, pena, adalah makhluk yang pertama diciptakan? Dari Ubadah bin As-Syamit, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah Al-Kalam, pena. Lalu dia berkata kepada pena tersebut, tulislah. Pena berkata, apa yang aku tulis? Allah berkata, tulislah apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi hingga hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Ulama memang berbeda pendapat tentang awal mula makhluk yang diciptakan, tapi setidaknya berkisar antara air, arsi dan pena. Sementara itu, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengompromikan hadits-hadis di atas. Maknanya, Allah menciptakan air terlebih dahulu, lalu menciptakan arsi di atas air. Dalam kisah Nafi bin Zaid Al-Himyari dengan lafadz singgasananya terletak di atas air, baru kemudian dia menciptakan Al-Qalam atau pena takdir. Lalu Allah berkata, tulislah segala yang akan terjadi. Lalu Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Di sini disebutkan secara gamblang urutan penciptaan para makhluk setelah air dan arsi. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan selain keduanya dari hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Syamit secara marfu. Dengan demikian, Al-Imam Ibnu Hajar menguatkan pendapat bahwa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah air, kemudian arsi dan Al-Qalam, pena. Pembahasan ini bukanlah untuk dijadikan bahan perdebatan antara kita. Saya hanya membagikan surat dan hadis yang berkaitan dengan apa YG pertama diciptakan. Sesungguhnya hanya Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, atau mengetahui apa-apa yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Wallahu a'lam bishawab.
Allah menciptakan di atas bumi apa saja yang dibutuhkan manusia dari pepohonan, sungai, jalan-jalan, makanan dan sejenisnya dalam waktu 2 hari, yaitu hari Selasa dan Rabu. Riwayat yang berbeda-beda yang menceritakan tentang sejarah penciptaan langit dan bumi, secara lahir menggambarkan bahwa penciptaan bumi terlebih dahulu sebelum penciptaan langit, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Yang artinya, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa arsy Allah di atas air. Pada waktu belum ada makhluk lainnya, ketika Allah ingin menciptakan makhluk lain, Dia mengeluarkan kabut dari air tersebut, kemudian kabut tersebut membumbung tinggi ke atas, maka disebut dengan langit. Kemudian air yang di bawahnya mengering, dari situlah diciptakan bumi, kemudian dijadikan 7 lapis dalam waktu 2 hari, Ahad dan Senin. Ketika bumi tersebut bergoncang, Allah ciptakan gunung di atasnya supaya tidak bergoncang lagi. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Yang artinya, dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 15. Kemudian Allah menciptakan di atas bumi apa saja yang dibutuhkan manusia dari pepohonan, sungai, jalan-jalan, makanan dan sejenisnya dalam waktu 2 hari, yaitu hari Selasa dan Rabu. Itulah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itu adalah Rob semesta alam. Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Quran Surat Fussilat ayat 9-10. Kemudian Allah menuju langit yang waktu itu masih berbentuk kabut. Kemudian Allah jadikan kabut tersebut 1 langit. Setelah itu Allah pisahkan menjadi 7 langit dalam waktu 2 hari, yaitu hari Kamis dan Jumat. Ini yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ.
فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Yang artinya, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Fussilat, ayat 11-12. Disebut hari Jumat, karena Allah mengumpulkan penciptaan langit dan bumi pada hari itu, dan memberikan wahyu dan perintahnya pada setiap langit dan bumi. Kemudian menghiasi langit yang terdekat, dengan bumi, dengan bintang-bintang yang berfungsi sebagai lampu-lampu penerang dan penjaga dari setan-setan yang mencuri pendengaran. Setelah selesai menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, Allah bersemayam di atas arsy. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Yang artinya, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Seperti yang sudah kita percayai selama ini, jumlah langit ada 7, sebagaimana yang tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 29 di atas dan ayat-ayat lainnya. Adapun jumlah bumi, Al-Quran tidak menyebutnya secara jelas, kecuali dalam satu ayat, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul ladzi khalaqa 7 samawati wa minal ardi mithlahun. Yang artinya, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Quran Surat At-Tolak ayat 12. Demikianlah penjelasan dan artikel terkait penciptaan makhluk yang pertama diciptakan, dan proses penciptaan langit dan bumi. Mohon bantuan dan supportnya agar konten ini tetap terus berjalan, terkait rahasia alam semesta, semoga bermanfaat.